Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Iya. Oke, pada hari ini kita akan bertemu pada materi teks anekdot. Kita mulai dulu ya sebelum mulai pelajaran hari ini. Kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat ya, anakku? Sehat luar biasa. Alhamdulillah. Jadi kalian harus selalu jaga kesehatan, apalagi sekarang kita sedang dilanda pandemi ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker, dan sering cuci tangan ya. Tetap semangat ya. Siap, Pak, semangat. Oke, hari ini masuk semua ya anak-anakku? Masuk, Pak. Iya, alhamdulillah, berarti lengkap sudah ya. Gimana sinyal di sana, lancar? Lancar, Pak, hebat. Lancar ya, luar biasa. oke, sip. Materi kita itu adalah teks anekdot. Sebelum Bapak menjelaskan tentang apa itu anekdot, saya tanya dulu nih, di antara kalian yang sudah pernah dengar atau pernah baca siapa? Saya, Pak. Irwan. Ya, oke. Ya, Irwan. Kalau saya pernah melihat teks anekdot itu, Pak, kalau saya baca Iya. itu kok isinya seperti apa, Pak ya, nyindir apa gimana gitu, Pak ya. Iya, betul sekali. Obrolan lucu apa gimana, Iya. gitu, Pak ya. Betul, Irwan. Jadi inti anekdot itu tentang kelucuan dan tentang untuk menyindir memang, Irwan ya. Oke, bagus sekali, Irwan. Sebelum Bapak memulai lagi lebih dalam, Bapak jelaskan dulu KD kita, yaitu mengkritisi teks anekdot dari aspek makna tersirat. Oke, di sini tersirat ya. Yang keterampilannya mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Nah, itulah KD kita, anak-anakku. Untuk indikatornya, kalian harus bisa mendata pokok-pokok isi teks anekdot. Itu yang pertama, pertemuan hari ini. Yang kedua, kalian harus mampu mengidentifikasi struktur teks anekdot. Nah, kedua inilah yang harus kita tuntaskan hari ini. Oke, jawab. Dari teks anekdot. Di sini memang harus lucu dan harus berkesan karena tujuannya ini untuk menyampaikan kritik. Tapi dengan cara yang tidak kasar dan menyakiti. Jadi belum gitu ya. Selanjutnya itu ciri-cirinya ya. Itu ada 4. Coba Bapak minta dulu. Tolong kamu baca. Pertama, cerita fiksi atau percakapan singkat dengan gambaran realistis. Yang kedua, anekdot itu bersifat menggelitik, lucu, jengkel, dan konyol. Iya, benar. Jadi itulah ciri-ciri yang kedua. Untuk yang ketiga dan 4, saya minta Titin. Ciri-ciri teks anekdot berikutnya, isinya yang nomor 3, isinya menyindir secara tidak langsung. Lalu yang keempat, di dalamnya terkandung tokoh, latar, rangkaian peristiwa, pelajaran dan nasihat, Pak. Iya, benar sekali, Titin. Coba bentar ya, Tin ya. Oke, kita lanjut ke di struktur teks anekdot. Nah, selanjutnya di struktur itu ada pengertiannya. Nih, di sini. Nah, yang belum nih. Pada bagian abstraksi inilah awal paragraf. Kedua itu orientasi. Berisikan awal mula, latar belakang, terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam teks. Nah, dari kelima teks struktur ini, bagian event ini biasanya jarang ada, yang krisis. Nah, bagian ini tentang pemunculan permasalahan yang terjadi. Nah, disinilah yang permasalahan yang muncul.
terjadi dalam teks ya. Yang reaksi ini kan inilah berisikan langkah penyelesaian dari masalah yang timbul di krisis itu. Nah, di situ yang keenam ini akan muncul perubahan. Nah, di situ ketika tokohnya digalak mungkin sudah jadi baik. Ketika 7 ini anak-anakku sekalian, ini sama kayak bagian Ikuan. Ikuan ini tidak semua bagian ini ada pada teks anekdot. Anak-anakku sekalian, inilah struktur teks anekdot. Ada yang masih kurang paham? Zoom ini. Oke, ntar Wahid. Ya, Irwan sama Piki udah Bapak catat. Jadi yang lain aktif. Biar Bapak kasih nilai plus. Oke, disinilah struktur. Oke, disinilah strukturnya ya anakku. Nah, di sini nanti ketika kalian mau melihat materi lengkap tentang teks anekdot, ciri-ciri contohnya sekalian, di link ini ya anak-anakku ya, sudah Bapak kirim lewat grup WA dan Classroom. Ya, ini jangan lupa udah Bapak kirimkan. Itulah tadi contoh teks anekdot yang telah Bapak tampilkan. Nah, di sini Bapak jelaskan sedikit. Pada teks anekdot tentang rokok ini, inilah ada bagian strukturnya ya anak-anakku. Yang pertama itu abstraksi. Nah, di sini Bapak bacakan. Di pagi hari Andi berjalan menuju halte, di mana orang-orang ingin menunggu bus untuk pergi ke tempat kerjanya. Nah, yang kedua, nah disinilah orientasi. Di sini setelah sampai di halte, dia bertanya kepada seorang buruh pabrik yang sedang menunggu bus Kopaja sambil merokok. Nah di sini event. Apa kata Bapak tadi kan? Di struktur itu tidak semua teks anekdot ada eventnya. Oke, selanjutnya ini bagian krisis ya anak-anakku. Bapak bacakan. Lalu Andi memulai percakapan. Aduh, tebal dan jolok sekali ya Bus Mayasari Bakti. Lalu buruh pabrik itu merespon pernyataan Andi. Iya nih, asap Kopaja juga tebal. Lalu Andi membalas, bagaimana tanggapan Anda jika melihat orang yang menyebabkan polusi lebih dari asap bus itu? Nah, bagian reaksi di sini langkah penyelesaian. Nah, buruh pabrik itu menjawab, hajar aja tuh orang. Nah, di sini bagian koda anak-anakku sekalian. Pada bagian ini akan muncul perubahan yang terjadi pada tokoh dalam teks. Inilah perubahan yang Bapak bilang tadi. Lalu Andi menghajar buruh pabrik itu. Setelah menghajar orang tersebut, Andi memberikan brosur kepada buruh itu. Nah, kebetulan teks rokok itu tidak ada bagian reorientasi anak-anakku sekalian. Oke, nah sampai di sini semua Bapak yang sudah jelaskan dari pengertian, ciri-ciri, struktur. Apakah kalian sudah paham anak-anakku? Paham, Pak. Oke, nanti tugasnya Bapak kirim lewat Google Classroom. Bapak akan kirimkan sebuah contoh teks anekdot yang berjudul obat sakit kepala. Ya, nanti kalian tentukan struktur dari teks anekdot obat sakit kepala. Kalian kirimkan di Google Classroom. Bapak tunggu sebelum maghrib atau sebelum pukul 5:30. Oke. Jadi sebelum Bapak akhiri, ya siapa yang mau menyampaikan apa yang dapatkan pada hari ini? Siapa ini? Irwan, Pak. Irwan lagi. Oke, Bapak tulis ya, Wan. Iya, Pak, ditulis. Iya, Wan. Apa kesimpulannya, Pak Wan? Materi kita hari ini, Wan? Teks anekdot itu adalah teks yang berisi sindiran tapi tidak secara langsung, bisa diwujudkan dalam teks dan dikuatkan dengan gambar, Pak. Asli ya, hebat Wan. Oke, itulah kesimpulannya ya yang telah disampaikan oleh Irwan teman kalian. Yang dapat Bapak sampaikan hari ini, tetap semangat, jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan. Semuanya SMK hebat. Oke, terima kasih. Ya, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.